Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semuanya malam ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita memasuki tahun 2023 ini ada semua progres, ada sebuah kemajuan, ada sebuah peningkatan yang kita alami. Masuk di tahun 2023 kita semakin diberkati Tuhan. Masuk di tahun 2023 kita akan semakin fresh, semakin cinta Tuhan, semakin melihat keajaiban Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita semakin merasakan kuasa Allah menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita akan semakin cinta Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan malam ini saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Yunus pasal 3. Kita belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pertobatan Niniwe. Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua dan selanjutnya secara bergantian. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya sesuatu yang kufirmankan kepadaku. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulai dari Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu sesuatu tempat keluarga di maka Niniwe akan dikenal bagi mereka. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya, ditakarkannya jubahnya, disebutkannya kain kabung, lalu duduklah ia diam. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, Niniwe demikian, di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak bersumpah kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah telah berbuat ke mereka yang baik, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dilakukannya terhadap mereka, dan Dia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, dan dari konteks ini saya memberi judul dari khotbah yang saya sampaikan malam ini adalah ada kuasa di balik doa dan puasa. Ada kuasa di balik doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita melihat bahwa kadang-kadang Allah memakai pergumulan atau masalah untuk melatih, mengajar kita, mendorong kita, bahkan memaksa umat Tuhan untuk belajar merendahkan diri di hadapan Allah melalui doa dan puasa Bapak Ibu. Kalau tidak, kadang-kadang manusia cuek bebek kepada Tuhan. Allah kadang-kadang memakai pergumulan atau masalah-masalah yang kita hadapi, mendorong umat Tuhan untuk mencari Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui doa dan puasa Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang-orang Niniwe ini, mereka berpuasa di hadapan Tuhan bukan karena mereka takut akan Tuhan, tetapi mereka takut akan murka Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan berpuasa karena takut akan Tuhan, karena mengasihi Tuhan, karena taat akan firman Allah. Tapi orang-orang yang di luar Tuhan, yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka berpuasa karena mereka takut murka Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita untuk berpuasa selama 40 hari ke depan, bukan karena kita takut murka Tuhan, tapi karena kita takut akan Tuhan. Supaya hidup kita dalam menjalani tahun 2023 ini, kita akan mengalami kemenangan terus-menerus. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang putus asa oleh karena pergumulan apapun, oleh karena tantangan apapun. Kita hadapi dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Allah menghargai respon daripada orang-orang Niniwe ketika mereka mendengar Injil yang diberitakan oleh Yunus bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Niniwe itu terkenal dengan kejahatan yang luar biasa. Dan Allah menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, sampaikan berita firman Allah kepada mereka. Sampaikan kepada mereka bahwa 40 hari lagi murka Allah akan turun ke atas kota Niniwe. Bapak Ibu Saudara, respon daripada orang-orang Niniwe pada waktu itu, mereka mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka menyesal, mereka berdoa, mereka bertobat Bapak Ibu Saudara. Bahkan raja sekalipun, dia turun dari singgasananya, raja yang hebat, dia menyesal, dia sadar akan perbuatan mereka, dan dia mengakui Allah yang maha besar, dan dia takut akan murka Allah. Sehingga mereka mengambil sikap untuk berdoa, mereka bertobat Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa Bapak Ibu. Kita berpuasa bukan untuk mendemo di hadapan Tuhan. Kita berpuasa untuk menunjukkan, mengungkapkan bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang berdaulat atas alam semesta ini, adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita untuk membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika orang-orang Niniwe merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka berpuasa dan mereka mau menunjukkan komitmen mereka untuk bertobat. Rancangan Allah untuk menunggang balikan Niniwe dalam 40 hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang aku tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ada kuasa di balik doa dan puasa yang kita lakukan. Allah menghargai di mana ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukankah firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat ke-7, dikatakan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah alasannya mengapa kita harus berdoa dan berpuasa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan untuk melihat dampak daripada doa puasa yang akan kita lakukan, maka dampak sikap yang perlu kita terapkan, yang harus kita miliki di dalam melaksanakan doa puasa kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Perhatikan bagaimana sikap hati orang-orang Niniwe ini. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Ketika mereka percaya kepada Allah, mereka umumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Raja sekalipun turun dari singgasananya, kemudian ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di tabung. Dia mau menunjukkan bahwa Allah yang mengatakan firman ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, dan dia takut akan murka Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa di hadapan Allah, itu adalah merupakan sikap yang benar untuk memohon kemurahan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan pergumulan menang atas kita. Kita harus menang atas pergumulan apapun dalam hidup kita. Jangan biarkan masalah-masalah yang mengendalikan kita. Jangan biarkan masalah-masalah yang menang atas kita. Kita harus mengendalikan semua masalah. Kita harus menang atas semua masalah-masalah. Dengan cara apa? Andalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Rendahkan dirimu, berdoa. Jangan cukup berdoa, tapi
berpuasa. Ada hal-hal tertentu kita hadapi dengan doa, tapi ada hal-hal tertentu kita hadapi dengan berpuasa. Yesus mengatakan ketika murid-muridnya Petrus dan teman-temannya tidak berhasil mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan setan, Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak bisa melakukannya? Mengapa setan-setan itu tidak pergi keluar dari orang-orang yang kamu doakan, kamu usir setannya? Yesus mengatakan, tidak cukup kamu berdoa, kamu harus lakukan puasa. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi supaya doa kita, puasa kita, sungguh-sungguh kita melihat dampak yang hebat, luar biasa ke depan Bapak Saudara. Mari kita melaksanakan doa puasa kita dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, milikilah cara yang benar. Tadi sikap yang benar, sekarang cara yang benar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara yang benar pada waktu kita melaksanakan doa dan puasa? Dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara kita melaksanakan doa dan puasa itu akan mempengaruhi kuasa doa dan kuasa puasa yang kita laksanakan Bapak Ibu Saudara. Ada orang ketika dia berpuasa Bapak Ibu Saudara, mereka tidur dari pagi sampai tunggu sirene bunyi, baru dia bangun. Apakah ini merupakan sikap doa yang benar? Ketika ditanya, kenapa mereka tidur? Wah, lagi puasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita perhatikan, bukan supaya manusia yang lihat kita berpuasa, tapi Allah yang tersembunyi yang akan melihat dan membalaskan apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di ayat 10 di situ dikatakan apa? Ketika Allah melihat, ketika Allah melihat apa yang orang ini lakukan, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah melihat Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berpuasa supaya manusia melihat. Setiap hari pada waktu siang dia jalan sempoyongan. Kenapa kamu sempoyongan? Puasa. Wah, dia sedang umumkan, ceritakan kepada orang lain, saya sedang berpuasa. Yesus mengatakan, itulah upahmu. Kamu tidak lagi menerima upah dari Allah. Kamu sudah menerima upah ketika orang kagum-kagum. Ada bunyi cecak ketika kamu mengatakan, aku lagi puasa. Cecak berbunyi. Luar biasa Dani, puasanya hebat. Itulah upahnya. Bukan dapat upah dari Allah lagi, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita berpuasa, kita berpuasa bukan supaya manusia melihat, tetapi Allah yang melihat Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan apa kepada murid-muridnya? Di Matius 6 ayat 16 sampai 17. Dia mengatakan begini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Wow. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Lalu kata Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Waduh, sia-sia berpuasa. Kalau kita tidak mendapat upah dari Tuhan, hanya mendapat upah bunyi cecak tadi dari mulut orang-orang yang melihat apa yang kita lakukan. Luar biasa orang GSCA itu puasanya. Luar biasa ibu ini puasanya. Yesus bilang apa? Itulah upahmu. Kamu mendapat upah dari manusia yang kagum terhadap apa yang kau lakukan, tetapi kau tidak mendapat upah dari Tuhan. Bukan supaya manusia mengagumi kita Bapak, tetapi Allah yang tersembunyi yang akan melihat dan memberi upah kepada setiap orang yang mencari pertolongan Tuhan Bapak, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 17 di sini dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Milikilah cara yang benar pada waktu kita berpuasa. Waktu kita berpuasa, ingat, waktu itulah kita harus menunjukkan, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpuasa tetapi kita tidak berdoa. Harus berdoa Bapak Ibu.
Itulah tujuannya kita berpuasa, supaya doa-doa kita itu meluncur seperti anak panah, Bapak Ibu Saudara, yang meleset ke tempat sasarannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpuasa, jangan terpaksa atau jangan karena dipaksa. Kita berpuasa benar-benar karena kita mendengar firman Allah. Saya mendengar firman Allah dan saya terdorong untuk melakukan seperti apa kata firman Allah. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa. Aduh, Pak Kepala suruh kita puasa. Enggak enak kalau kita nggak puasa, itu puasa deh. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak memaksa jemaat untuk ikut puasa, tetapi saya mendorong jemaat supaya jemaat ambillah kesempatan ini, supaya kita sama-sama merendahkan diri, berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan selama 40 hari ke depan. Gereja kita setiap tahun kita melaksanakan doa dan puasa selama 40 hari. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ke depan itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi ke depan. Kita tidak tahu pergumulan apa yang kita harus hadapi ke depan. Tetapi sebelum kita menghadapi semuanya itu, amunisi kita sudah siap Bapak Ibu Saudara. Kerohanian kita, iman kita diperlengkapi dari sekarang, diperkuat dari sekarang, sehingga pada waktu kita menghadapi tantangan, kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah menyerah, kita tidak akan mudah putus asa Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu masalah baru kita berpuasa. Jangan tunggu masalah baru kita cepat-cepat ambil waktu berpuasa. Saatnya sebelum tantangan itu terjadi, kita ambil waktu berpuasa. Perhatikan bagaimana Yesus Kristus melaksanakan puasa. Sebelum pencobaan itu terjadi, Yesus sudah melakukan puasa selama 40 hari Bapak Ibu. Sehingga pada waktu pencobaan terjadi, kemenangan ada di pihak. Itu juga yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita menjalani tahun 2023. Apapun terjadi, kita harus meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kekuatan rohani kita sudah semakin kuat. Iman kita juga semakin kuat menghadapi tantangan apapun ke depan Bapak Ibu Saudara. Nanti soal jenis-jenis puasanya saya akan share melalui video Bapak Ibu Saudara. Karena tidak cukup saya akan jelaskan melalui dalam sesi khotbah seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, supaya doa puasa kita boleh melihat dampaknya yang luar biasa ke depan. Di samping kita memiliki sikap hati yang benar, cara yang benar, yang ketiga kita harus memiliki sikap pertobatan yang benar Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe ini. Ketika mereka mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka, 40 hari lagi aku akan menunggang kembalikan Niniwe, menghancurkan Niniwe. Bapak Saudara, sikap pertobatan mereka apa? Mereka cepat-cepat untuk merendahkan diri. Mereka bertobat, mereka berpuasa Bapak Saudara. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka takut akan Tuhan, takut akan murka Tuhan Bapak Saudara. Inilah sikap pertobatan yang benar Bapak Saudara. Jadi Allah senang melihat umatnya yang merendahkan diri mencari wajah Tuhan Bapak Ibu. Allah menghargai setiap kerinduan hati umatnya menghampiri Tuhan, mencari wajah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan umatnya. Bapak Saudara, dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 di situ dikatakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan Bapak Saudara, di situ dikatakan bahwa umatku yang disebut, yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Mereka berdoa, mereka mencari wajah. Tidak hanya berdoa, merendahkan diri mencari wajah Tuhan, tetapi mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Aku akan memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, rupanya pada waktu kita melaksanakan doa puasa, kita juga harus
menyesali semua perbuatan dosa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan pada waktu kita melaksanakan doa puasa Bapak Ibu Saudara, disitulah kita memohon pertolongan Tuhan, betul-betul merendahkan diri, dan kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam pergumulan kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Allah menghargai setiap umatnya yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui doa dan puasa Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan menganggap remeh soal doa dan puasa itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melihat puasa atau dampak daripada doa puasa yang kita lakukan adalah milikilah tujuan yang benar. Milikilah tujuan yang benar dalam doa puasa Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kita melaksanakan doa puasa 40 hari ke depan dan doa-doa puasa yang kita lakukan ke depan Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki tujuan. Jangan sekedar ikut-ikutan, tapi kita harus memiliki tujuan. Mengapa saya harus melaksanakan doa dan puasa? Karena pada waktu kita memiliki tujuan, pada waktu kita melaksanakan doa puasa Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melakukan dengan benar. Kita akan melakukan dengan khusyuk. Kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita punya tujuan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan Bapak Ibu Saudara, kita hanya melakukan diet Bapak Ibu Saudara. Diet aja kita lakukan sebenarnya. Kita berada di tengah-tengah orang-orang sedang berpuasa sungguh-sungguh, tapi sebenarnya kalau kita tidak punya tujuan, kita hanya sedang melaksanakan program diet Bapak Ibu, supaya menguras lemak. Ya. Tapi orang-orang yang memiliki tujuan yang benar dalam melaksanakan doa puasa Bapak Ibu, dia akan melihat dampak kuasa daripada doa puasa itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu membuat daftar tujuan daripada doa puasa itu selama 40 hari. Bapak Ibu membuat daftar tujuan daripada doa puasa Bapak Ibu untuk pribadi, pergumulan pribadi, harapan pribadi, harapan keluarga atau pergumulan untuk keluarga, pergumulan bersama dalam pelayanan kita untuk penuaian jiwa-jiwa, untuk pemberitaan Injil, pergumulan untuk kota kita, pergumulan untuk bangsa kita Bapak Ibu. Buatlah daftar. Ini yang dilakukan ke depan. Yang masih jomblo juga, puasa. Ambillah waktu. Karena apa Bapak Saudara? Pasangan hidup yang kita temukan melalui doa puasa hebat Bapak Ibu Saudara. Jangan dapat pasangan hidup ketemu di mall, habis uangmu nanti. Jangan memiliki pasangan hidup ketemu di restoran, setiap hari dikuras. Aku gak mau masak, kita makan di restoran saja. Carilah pasangan hidup yang Bapak Ibu temukan di dalam doa dan puasa. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah mengalaminya, makanya saya mengkhotbahkannya. Saya memberitahukannya. Ketika kita menemukan pasangan hidup di dalam doa dan puasa, itu luar biasa Bapak. Manfaatkan kesempatan untuk tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku perlu Kau. Aku mohon kemurahan di dalam pergumulan ini. Jadi, atau ada juga tujuan puasa yang lain untuk pemulihan rohani, supaya persekutuannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan semakin akrab Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan selama ini sudah kita merasakan ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang Bapak Ibu, mari kita berwaktu juga di hadapan Tuhan supaya melalui momen ini Tuhan, aku mau hubunganku dengan Tuhan kembali dipulihkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tujuan yang lain dalam doa puasa supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang memiliki ikatan atau kebiasaan buruk yang susah sekali untuk dilepaskan. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, tapi dia tidak mampu untuk melepaskan diri dari ikatan dosa itu. Dan ikatan dosa itu membuat hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hal-hal seperti itu Bapak Saudara, kita hadapinya dengan doa dan puasa. Kita minta kelepasan, pembebasan dari Tuhan dari ikatan-ikatan dosa itu Bapak Saudara. Ya, untuk pemulihan karakter yang buruk
Kita minta Tuhan pulihkan hati. Dulu Bapak Saudara saya pemarah luar biasa. Saya punya teman yang sangat baik dengan saya. Tinggal satu rumah. Saya mau pukul terus di tiap hari. Saya juga bingung kenapa saya begini. Bapak Ibu sambil puasa 40 hari. Aku berdoa supaya Tuhan, aku tidak mau jadi orang pemarah Tuhan. Saya sendiri rasanya gak enak jadi pemarah, apalagi orang lain. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, minggu kedua, semakin saya rasa marahnya luar biasa. Saya pikir, oh Tuhan, kok semakin saya berdoa puasa, kok semakin marah ya. Tuhan, apa yang salah ya? Saya tetap berdoa puasa Bapak Ibu. Teman saya itu tidak ada salah Bapak Ibu. Tetapi kenapa saya dongkol betul lihat dia? Saya pengen pukul terus setiap hari. Baru bertobat Bapak Ibu. Iya. Hari ke-40 Bapak Ibu, saya merasakan kelepasan dari perasaan itu, dari emosi negatif itu. Saya tidak lagi seperti yang saya alami sebelumnya. Teman saya itu saya rangkul dia, kemudian tidak ada perasaan-perasaan marah kepada dia Bapak Ibu. Itu luar biasa, kemenangan yang saya alami melalui doa puasa yang saya alami. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara seperti saya, hadapi dengan doa dan berpuasa. Amin. Ya. Kemudian ada juga orang memiliki tujuan doa puasa untuk pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan bisnis, pemulihan usaha dan sebagainya. Kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita berdoa supaya tahun 2023 ini yang ada cicilan lunas. Bukan bim salah bim saja. Waktu kita doa berpuasa tiba-tiba cicilan lunas, bukan begitu juga. Maksudnya melalui kerja kita, usaha kita, bisnis kita di tahun 2023, Allah memberkati kita dengan luar biasa. Cicilan pasti lunas. Anda ada yang amin, berarti tidak ada yang cicilan di sini. Ya, memang saya berdoa Bapak Ibu setiap hari supaya jika ada jemaat yang punya cicilan, utang apa segala macam, Tuhan berkati mereka di tahun 2023, sehingga semuanya boleh lunas. Semua ini diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada juga yang tujuan doa puasanya untuk bergumul soal kota dan bergumul soal bangsa. Seperti Esther, kemudian Nehemia, Ezra, mereka bergumul, Daniel, mereka berdoa berpuasa untuk bangsanya, untuk keluarganya. Keluarganya yang berbuat dosa, dia yang berpuasa. Mengaku dosa keluarganya, Tuhan ampuni keluargaku, ampuni kotaku, ampuni bangsa. Kemudian Bapak Ibu ada juga yang melaksanakan doa puasa untuk tujuan minta perlindungan Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan dalam sebuah kegiatan khusus atau perjalanan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang melaksanakan doa puasa untuk mengusir setan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 17 ayat 21. Yesus mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada jenis-jenis tertentu yang tidak bisa ditangkis hanya dengan doa. Yesus bilang apa? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kadang-kadang kita tangkis setan keluar kau setan, pergi kau setan, setan kau pergi. Yesus bilang apa kepada Petrus? Pet, jenis ini nggak bisa diusir dengan doa saja. Kau harus puasa. Jadi Bapak Saudara, ternyata memang Tuhan menghendaki seperti itu. Setan-setan akan berangkat ketika kita mengusir, ketika kita berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu ada pergumulan apapun dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari, jangan hanya merengek dalam doa. Ambillah kesempatan berdoa dan berpuasa di dalam doa. Karena ada kuasa di dalam doa dan puasa. Allah menghargai orang-orang yang berdoa dan berpuasa. Allah menghargai orang-orang yang mencari wajahnya. Allah menghargai orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya, mengandalkannya. Allah memberkati mereka Bapak Ibu Saudara. Dan momen doa puasa 40 hari ini ke depan, saya percaya akan terjadi terobosan-terobosan di dalam gereja kita. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Kita akan melihat orang-orang bertobat.
pemabuk-pemabuk bertobat, orang-orang yang mengkonsumsi narkoba terikat dengan narkoba bertobat, mereka yang belum percaya kepada Yesus, mereka akan bersujud menyembah Yesus. Keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara, harapkanlah pertobatan terjadi di dalam hidup mereka dalam buah puasa kita ke depan. Kita akan melihat dukun-dukun bertobat. Kita akan melihat orang-orang yang hidup sebagai pelacur bertobat. Kita akan melihat orang-orang yang keluarganya berantakan bertobat. Kita akan melihat orang-orang yang terikat dengan dosa apapun bertobat dalam nama Yesus. Orang-orang di penjara akan bertobat semuanya. Sehingga polisi-polisi kehabisan. Tidak ada pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang bertobat. Polisi yang nganggur. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, mari kita hadapinya dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa. Amin. Ya, ada bonusnya. Berat badan kita turun, lemak pada terbakar semua dalam, dan kesehatan kita akan semakin prima Bapak Ibu Saudara. Semakin bertambah usia, semangat semakin prima. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Penyakit-penyakit kabur semua pada waktu kita puasa. Jadi ada keuntungan secara fisik Bapak Ibu. Pada waktu kita melaksanakan doa puasa seperti itu, toksin-toksin, racun-racun dalam diri kita, itu akan keluar Bapak Ibu melalui doa puasa atau puasa yang kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang sudah saya bagikan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa.